Saya tidak pernah berani mengakui diri saya sebagai seorang penulis karena saya itu pembelajar menulis. Nah, karena saya tahu profesi menulis itu satu profesi yang bukan hanya mulia tetapi sulit untuk dilakukan, terutama di negeri kita ini. Nah, saya beruntung sekali. Walaupun saya bukan penulis, tapi saya beruntung sekali diajak seorang yang sudah lama saya kagumi bergabung di suatu lembaga yang dari kejauhan saya kagumi, dan saya nggak pernah mimpi akan menjadi anggota dari lembaga ini, yaitu Satu Pena. Nah, hari ini kita semua bersyukur karena tidak kurang dari pendiri dari Satu Pena yang mengajak saya bergabung di lembaga terhormat ini berkenan hadir dan akan berkisah mengenai sejarah Satu Pena. Tamu kita hari ini yang sangat saya hormati, Bapak Dr. Nasir Tamara, yang saya kira setiap kali jumpa beliau, saya teringat pada seorang penulis dan pemikir Prancis yang sangat tersohor, Jean-Paul Sartre. Saya selalu ingat Sartre. Ya, kepada Anda dalam waktu, dan yang saya juga sangat kagumi pada diri Sartre adalah beliau dapat Nobel, tapi beliau nolak. Karena beliau lebih mulia ketimbang hadiah Nobel itu sendiri. Nah, silakan Bapak Dr. Nasir Tamara, mohon berkenan Anda berkisah mengenai sejarah Satu Pena. Bapak ini sangat rendah hati karena Pak Jaya Suprana ini seorang penulis yang sangat hebat. Setiap hari menulis, dan belum tentu orang lain bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Bapak. Saya sudah membaca puluhan dari buku-buku Bapak yang tebal-tebal semua. Dan saya merasa bahagia hari ini bisa diundang untuk berdialog di acara Jaya Suprana Show. Dan selamat juga Bapak, karena kemarin tamu Bapak itu adalah Menteri Kebudayaan, Dr. Fadlizon. Pertama itu. Yang pertama Pak, ya. Satu hari dia dilantik, langsung dia datang ke tempat Bapak. Itu Pak, karena Pak Fadlizon itu penulis yang hebat Pak. Penulis yang hebat, buku-bukunya banyak saya baca. Sekolahnya di UI, kemudian juga di LSI, di London ya Pak ya. Sampai dapat doktor ya. Dan dari keluarga penulis yang hebat, karena umnya dia itu adalah penyair besar kita, Taufik Ismail. Wow. Seorang tokoh angkatan 66. Wah, yang sampai sekarang syair-syairnya kita baca. Iya. Dan kita juga bersyukur Bapak, karena dengan dilantiknya Presiden Prabowo, beliau mengumumkan adanya sebuah kementerian baru dalam sejarah Republik Indonesia. Namanya Kementerian Kebudayaan. Dan ini suatu kabar yang sangat menggembirakan. Mengapa Bapak? Jadi di bawah Kementerian Kebudayaan ini, kalau dulu tuh Pak, di Perancis, karena Bapak menyebut Perancis tuh, kan orang yang penulis yang hebat juga sejaman dengan Jean-Paul Sartre itu namanya André Malraux. André Malraux itu diangkat oleh Jenderal de Gaulle sebagai Menteri Kebudayaan. Hampir 20 tahun Pak. 20 tahun? Ya, dan dia itu Bapak yang membuat Perancis itu menjadi pusat budaya. Artinya apa? Secara fisik, semua museumnya bahkan di kota kecil pun bagus, layak dikunjungi. Makanannya, dia menciptakan kerjasama dengan perusahaan ban, Michelin,
yang bikin guide Michelin, Iya, iya, iya. membuat restoran Iya, iya. yang memberi bintang. Iya, iya. Paling banter 3. 3 itu top, paling enak kayak gitu. Bayangkan, jadi Malraux itu membersihkan semua yang lusuh-lusuh, bangunan-bangunan yang rusak kena Perang Dunia Kedua, semua dibangun kembali, dibersihkan, kemudian dibangun dengan supaya lebih kuat dari sebelumnya. Louvre itu kan juga kotor sekali sebelumnya kan. Museumnya tapi istananya juga. Kemudian ada Cour Carré, artinya lapangan yang segi 4 gitu di dalam istana itu, yang dia bersihkan semua tembok-temboknya semua. Jembatan-jembatan dicat, diperbaiki. Ya kan, Pont Alexandre III yang dekat Champs-Élysées itu kan satu jembatan yang sangat bagus. Pont Neuf. Pont Neuf, segala macam. Jembatan, Dan kemudian sungainya. sekolah-sekolah, Iya, sungai. universitas yang Iya. tua-tua kayak Sorbonne diperbaiki. Jadi sejarahnya Prancis itu dijual kalau kita Iya, 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 dalam iya, tanda iya, kutipnya iya, ya, iya, iya. kepada orang yang mengingin tahu kan, beringin tahu tentang bagaimana kebudayaan betulnya. Istana Louvre itu beliau, Pak. Sebelumnya kan itu kan kerajaan. Kerajaan sekarang kan Perancis sudah republik. Buat apa? Tapi dia berpikiran panjang. Kerajaan itu sebelum ada republik. Jadi nenek moyang kita di kerajaan. Dan nenek moyang kita menciptakan istana-istana yang besar-besar hebat. Yang ditiru di mana? Ditiru di Wina, ditiru di Swedia kan? Itu kan meniru Louvre kan gitu-gitu kan lihat. Dia bersihkan. Sehingga sekarang itu menjadi sumber penghasilan yang paling besar. Tapi di bawah dia juga ada sebuah penerbit besar, Pak. Namanya Hachette. Yang didirikan pada waktu sejak zamannya Victor Hugo. Dibantu. Sekarang Hachette itu, Pak, menjadi satu dari 5 penerbit terbesar dunia kalau bukan nomor 1. Hachette namanya. Di Amerika itu, di Eropa, dia udah merajai penerbitan-penerbitan semua. Jadi kalau kita ambil contoh Perancis ini, bagaimana penulis seperti André Malraux bekerja sama dengan Beliau seorang penulis ya? Iya, besar, resistan dulu. Kenapa dia dekat dengan De Gaulle? Karena dia ikut melawan Nazi, mengangkat senjata. Mungkin ini lubang di pengetahuan saya. Karya beliau apa? Tulisan La beliau. Condition Humaine, Human Fate, takdir manusia. Itu salah satu karyanya yang hebat sekali. Anda waktu berada di Paris, itu Anda sempat... Ya, beliau masih hidup. Dia sering memberi ceramah gitu. Saya masih sempat dengar ceramah-ceramahnya beliau. Karena dia sering muncul di televisi sebagai menteri. Sekarang Menteri Kebudayaannya siapa? Sekarang semuanya ingetnya Malraux aja kayak dulu. Tapi padahal kan Menteri Kebudayaannya siapa? Banyak di sini Tapi ya. semua tenggelam ya. Iya, artinya karena yang dilakukan oleh Menteri Kebudayaan di bawah De Gaulle, yang juga seorang jenderal kan. De Gaulle kan jenderal, kayak Prabowo juga kan. Yang mempercayakan kepada seorang penulis. Iya. Dan di sini Pak Falizon, seorang intelektual, penulis yang mempunyai museum sastra, mempunyai perpustakaan gitu kan, diangkat oleh beliau. Jadi karena itu kita harus bergembira. Karena Pak Prabowo itu juga menjadi seorang penulis yang hebat, Pak. Saya udah membaca buku-buku beliau, pemikiran-pemikiran beliau yang diterbitkan segala macam. Paradoks Indonesia. Dan kebetulan saja, Pak, pada waktu beliau pernah dulu mengajak kami, Pak, dengan Panglima TNI Faisal Tanjung waktu itu untuk melihat pasukan Kopassus yang berhasil mendaki Mount Everest. Yang pertama kalinya dalam sejarah orang Indonesia. Itu dapat muri, Pak. Nah, dapat muri kan? Dapat muri. Dan yang mengusulkan Pattison. Pattison. Iya. Dan saya yang diminta untuk menulis buku tentang keberhasilan mereka.
Jadi kita ini tanpa sadar sudah ada ada hubungan ya. Iya. Makanya judul bukunya Di Puncak Himalaya Merah Putih Kukibarkan. Sekarang kabinetnya apa namanya, Pak? Merah putih. Merah putih, Pak ya. Jadi ada sesuatu yang Ya, ada luar sesuatu, biasa, ada Pak. sesuatu. Ya memang keren. Ada ini luar biasa loh. Anunya saya nggak duga semua ini. Dan saya ingin sekali dengan teman-teman dari Balai Pustaka, Pak, menerbitkan ulang buku itu. Jadi kalau Bapak berkenan, nanti mungkin bisa menambah sebuah tulisan di dalam buku itu dari perspektif Bapak. Karena itu adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Iya itu, Muri itu betul, itu pertama saya kontak sama Addison juga karena itu. Dan salah seorang yang berhasil itu waktu itu masih Sersan ya Pak ya, bahkan membuka maskernya dia, Bapak ingat ya, supaya difoto. Dia mengambil risiko bahwa dengan membuka masker itu kemungkinan dia akan sakit. Itu ada iya, masalah pernapasan. Iya, dan dia berani sekali, Pak. Musyirin namanya, Pak. Itu luar biasa. Dan di situ ya waktu menulis ya, buku. Anda paling pintar ya melihat sisi-sisi manusia pada manusia ya itu. Iya, karena di sana, Pak, kalau kita sebetulnya di Himalaya Anda itu dulu di Paris itu apa yang Anda pelajari secara formal akademis? Jadi saya pertama kali belajar jurnalistik, Pak. Memang Jurnalistik. Saya belajar menulis itu di sekolah jurnalistik di situ, Pak. Bapak pernah mendengar koran Le Monde, Pak ya? Iya. Nah, itu Anda penulis direktur saya, sekolahnya itu adalah Hubert Boeuf-Méry, pendiri dan direktur dari koran Le Monde. Dan saya dididik di dalam tradisi koran Le Monde itu ya. Iya. Saya sampai selesai. Itu bacanya Le Monde ya? Le Monde, kan dunia saya maksudnya. Di Jerman dulu bacanya Le Monde. Iya, nggak usah disebut lah ujungnya Le Monde aja. Iya. Die Welt. Iya, Die Welt. Iya. Die Zeit. Die Zeit, ya. Iya. Gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi saya menulis itu belajar menulis dan itu. ada naskah Anda dimuat di dalam Le Monde, Anda? Pernah saya dikutip lah gitu ya, gitu. Sulit sekali. Biasanya mereka itu hanya wartawan ya yang menulis, Pak. Kecuali orang-orang yang luar biasa pengaruhnya gitu ya, Pak ya, yang diterima di op-ed-nya itu, Pak ya. Kalau itu tahun berapa didirikan Le Monde? Sesudah selesai Perang Dunia Kedua. Oh. Jadi sesudah Perang Dunia Kedua itu, Hubert Boeuf-Méry itu adalah salah seorang juga resisten yang sama-sama De Gaulle. Jadi dia ngomong sama Pak De Gaulle, Jenderal De Gaulle ya, siap, saya mau bikin koran yang bagus sekali, katakan ya. Ya referensi dia seperti di New York Times gitu ya. Seperti New York juga Times sudah ada lebih dulu kan. Dulu koran Prancis Le Monde tuh nggak ada. Yang udah ada itu kan Bapak ingat opera Le Figaro. Oke. Iya kan, ada korannya ya, Le Figaro, karena operanya Le Figaro kan. Iya kan. Ada juga Les Echos. Jadi jurnalisme itu memang studi Anda ya? Studi saya memang jurnalisme. Dokter Anda? Saya di bidang kebudayaan, Pak. Apa? Jadi saya menulis tentang sebuah disertasi tentang teater wayang di Jawa, Pak. Oh, iya. Terutama yang terkait dengan topeng, Pak ya. Oh. Kenapa orang itu selalu dalam tradisi Yunani itu kan ada Dionysos kan, ada topeng bukan Dionysos. hanya Yunani, Italia juga. Italia juga. Venesia. Itu kan isinya topeng semua itu. Nah, jadi saya waktu itu. Dan politik kita kan topeng semua, Pak. Nah, itu dia, Pak. Saya itu melihatnya dari situ semua, Pak. Apa yang tidak terlihat itu, Pak? Apa yang tersirat dan tersurat kayak gitu. Iya. Oh, Anda tuh itu. Apa bimbing Anda siapa? Namanya seorang yang Profesor Denny Lombard yang menulis Nusa Jawa. 3 volume itu, Pak, buku yang sejarah tentang Indonesia. Pembimbing saya langsung ya. Ya ampun. Anda ini sentuhan Anda, pergaulan Anda luar biasa sekali. Anda termasuk the chosen man, the chosen person.
karena ya tadi saya baru tahu bahwa Pak Taufik Ismail itu adalah paman dari Fadlizon, baru tahu juga ini. Dan saya baru tahu kalau yang nulis buku tentang anugerah Muri pertama untuk Presiden Prabowo itu Anda. Tahu Anda, saya Anda menulis tentang Iran, itu saya tahu. Nah, betul sekali. Pada waktu saya menulis disertasi saya itu sibuk sekali dengan menulis tentang kejadian di Iran, yaitu revolusi. Kenapa? Karena waktu itu kan saya sekolah jurnalistik, S1-nya kan. Kemudian saya mengambil S2 di dalam dalam ilmu politik. Kemudian S2 satu lagi di dalam studi antropologi. Jadi saya nggak bisa mengubah lagi disertasi saya kan. Terlalu lama kalau misalnya mengambil untuk disertasi saya itu Iran, revolusi Iran itu kan panjang sekali. Tapi saya udah tengah jalan karena saya pikir budaya itu penting, Pak. Karena itu saya menulis disertasi tentang kebudayaan. Karena saya melihat seperti saya jelaskan tadi itu di bawah Malraux itu kebudayaan itu dikembangkan. Di mana penerbit buku menjadi raksasa, di mana para penulis itu yang mempunyai sebuah asosiasi penulis namanya Société des gens des lettres, SDGL. Jadi Société orang-orang sastrawan. Yang dibikin tahun 30-an oleh seorang penulis hebat. Bapak pasti tahu karena sering dipentaskan sebagai opera. Victor Hugo. Les Misérables. Dan itu juga yang membuat banyak sekali orang-orang Perancis yang menang hadiah sastra. Termasuk perempuan juga, ya kan. Annie Pruya kan itu terakhir itu. Wah, ini lama-lama kita pembicaraannya nanti mengarahnya ke masalah kesusastraan dunia ini nanti ya. Memang itu. Saya ini mau bicaranya satu pena, tapi ternyata dari satu pena itu. Nah, justru saya terinspirasi bahwa di tanah air itu, Pak, saya itu karena menulis ya Pak ya, menulis di Surat Kabar Indonesia seperti Sinar Harapan, kemudian di Kompas pernah menulis, di Tempo juga, di banyak penerbitan lah di tanah air ini, di majalah dan koran segala macam. Kemudian buku saya itu yang pertama itu Pak Revolusi Iran. Jadi hasil dari itu buku pertama ya, Anda. Jadi waktu itu saya masih mahasiswa S3 di Prancis. Tapi saya juga diminta menjadi wartawan surat kabar Sinar Harapan sebagai koresponden mereka di Eropa dan terutama mengcover revolusi Iran. Kenapa Pak? Karena waktu itu Iran menjadi pembicaraan sebab menjadi pelopor dari kenaikan harga minyak yang besar sekali. Ingat Pak tahun 1973? Iya. Iya kan? Krisis itu ya. Iya, dan itu terkait juga dengan PLO kan. Jadi itu negara-negara Arab kan. Itu kan 73 itu Pak terjadi perang Yom Kippur kan, ya, Israel kan, gitu kan. Dan di situ Israel itu terdesak dan Mesir bisa merebut kembali wilayahnya segala macam kayak gitu. Dan kemudian mereka dengan pelopor dari Iran dan Saudi segala macam mendirikan OPEC waktu itu. Indonesia ikut. Dan idenya itu adalah menaikkan harga gitu, tapi juga sebagai protes terhadap perang di Timur Tengah kayak gitu. Ini kita kaitkan. Jadi di editor saya, chief editor di Jakarta ini, mereka melihat sangat penting terjadi di Iran. Dan kita tahu bahwa hebatnya Indonesia nih, koran Sinar Harapan itu kan koran Protestan, ya kan? Ya kan, itu kan kemudian tapi mereka mau Pak menulis tentang sesuatu yang terjadi di negeri Islam seperti Iran. Sedangkan koran-koran lain nggak melihat pentingnya. Oh, di situ kan ada almarhum ambasador Sabam Siagian nih Pak ya,
ada Pak Arsides Katopo kan di Senah Harapan dulu kan, ada Pandana Baban yang muda kan, kayak gitu semua kan. Jadi orang-orang yang biasa investigative reporting. Jadi yang saya lakukan itu adalah jurnalisme investigasi di Iran. Saya ke sana, saya terbang ke Teheran dengan Ayatollah Khomeini. Waktu dia pulang, saya diminta untuk mengawani oleh koran saya. Sinar Harapan menelpon saya, Pak Nasir, katanya ini Ayatollah Khomeini dari Paris pulang meskipun kekuatan Shah Iran masih di sana. Perdana Menteri Shapur Bakhtiar itu orangnya Shah Iran. Bayangkan, ada berani nggak ke sana ngambil risiko? Karena ini kan oposisi yang pulang naik kapal terbang. Saya bilang, saya seorang profesional. Saya dididik sebagai wartawan yang harus mau kemana aja meliput. Dan Anda ini, sudah berkeluarga waktu itu? belum. Saya masih muda, masih nulis disertasi. Pokoknya Anda maju tak gentar. Jadi Bapak, waktu itu saya setiap hari nulis disertasi, tapi setiap hari juga nulis tentang revolusi Iran. Tiap hari diterbitkan, sering sekali menjadi headline di koran Sinar Harapan. Nah, kembali kepada penulis Pak ya, saya melihat itu, pertama buku saya itu diterbitkan oleh penerbit Sinar Harapan. Judulnya Revolusi Iran. Dicetak ulang berkali-kali, dibajak di Malaysia, dibajak di Singapura, di Brunei, atau ada semuanya. Dan buku itu bestseller. Berkat buku itu, saya bisa membeli rumah, Pak. Oleh surat kabar saya dikasih uang ini, simpen. Kebetulan dulu guru-guru saya itu bilang juga, Nasir kalau kamu baru pulang, kalau ada uang kayak begini, beli rumah aja lah. Rumah itu masih ada sekarang. Nggak jauh dari tempat Bapak, di Cipinang itu Pak, di Komplek PWI. Jadi ya rumah. Jadi Anda itu benar-benar mencari nafkah sebagai penulis. Saya mau hidup sebagai penulis, sebagai seorang istilahnya itu, seorang intelektual yang peduli. Sartre bilang juga kan, intelektual engagé, kan selalu bahasa Perancis, intelektual engagé, yang peduli pada lingkungannya, peduli pada masalah ketidakadilan, supaya tidak ada ketidakadilan, pada freedom, kepada keluhuran budi, kemanusiaan, etika. Anda waktu datang ke Teheran yang dalam suasana kemelut yang masih belum jelas itu Anda bagaimana rasa Anda waktu itu? Saya masuk aja nggak perlu pakai visa kok Pak, karena kantor kedutaan Iran di Paris tutup Pak pada zaman revolusi itu kan. Jadi wartawan yang mendaftar untuk ikut dengan Ayatollah Khomeini di pesawat Air France waktu itu ada 2. Anda ikut? Masuk saya, terbang. Bukan jet, private jet bukan ya? Bukan. Kita dengan wartawan, beberapa puluh wartawan, termasuk dengan dari Asia Shimbun, New Yorker, Le Monde, The Times. Saya one of the very few journalists waktu dari itu. Indonesia? Saya sendiri. Saya sampai takut lah, tapi kita nggak ada visa, kita udah nekat aja. Wartawan lain juga nggak ada visa, kita sama-sama. Bahkan tapi untuk keluar dari kantornya kita manjat dari dinding juga, karena kuncinya di satu ruangan ditutup kan. Tapi kita rame. Ya. Anda manjat. Dan kita akhirnya. Anda bermalam di mana? Jadi kita ke Teheran, ada banyak hotel waktu itu. Saya tinggal di sebuah hotel namanya Park Hotel waktu itu, ini cukup besar lah, bagus. Bukan bintang 5, bukan tapi bintang. Bayarnya pakai apa? Bayarnya pakai mata uang Iran lah gitu kan. Anda kenal mantan duta besar Iran namanya Wireng siapa itu? Jurid. Iya. Kenal dong. Kan anggota satu pena juga. Iya makanya. Iya. Sering ketemu, dia lebih junior kan, artinya dia ke sana. Dia ke sana tahun hampir tahun 2000-an lah ya dia ke sana suasana sudah stabil ya. Dan saya di sana itu melihat revolusi Iran, bagaimana seorang yang tua sudah 70-an tahun itu berhasil menjatuhkan sebuah pemerintahan yang didukung oleh Amerika Serikat waktu itu. Karena Shah Iran dia kan didukung oleh Amerika Serikat. Iya.
sehingga Peacock Throne. Iya, jatuh, dan dalam 3 bulan sesudah Ayatollah Khomeini, sekarang disebut panggilnya sebagai Imam Khomeini ya, maka pemerintahan itu runtuh. Tapi yang menarik adalah sesudah runtuh bingung kan, nggak tahu bahwa mereka akan begitu cepat bisa pemerintahan. Mereka aja kaget, Pak. Mereka tuh nekatnya udah bondo nekat lah gitu, berani banget, Pak. Jadi orang Iran itu memang berani sekali. Jadi kalau orang bilang orang Iran tuh nggak bakal berani nyerang Israel, dibuktikan oleh mereka 2 kali mereka berani serang. Itu kadang-kadang kita bilang yang diserang Iran itu kan bukan Israel, Amerika kan di belakangnya kan. Kok wani yo? Kaget ya. Anda sendiri waktu itu apakah menduga bahwa Syahriran bisa dijatuhkan? Ya. Nggak menduga begitu cepat. Makanya, siapa nggak ada yang menduga? Ahli-ahli pun nggak menduga. Makanya itu koran itu laku keras. Nggak menduga. Mereka pikir dengan uangnya, dengan segala macam. Mereka bisa membeli apapun. Membeli apapun juga. Tapi ternyata masih ada yang tidak bisa dibeli ya. Ada yang bisa dibeli. Nurani. Hati nurani. Dan itu keberaniannya Ayatollah Khomeini, tapi juga kehebatan diplomasinya Perancis. Mau menampung Ayatollah Khomeini di Paris. Ini ada peran André Malraux aja di situ. Ya pemerintahnya lah kan, pemerintah itu kan pemerintahan masih titisan De Gaulle kan masih kuat waktu itu kan. Luar biasa kan kalau dipikir-pikir. Itu masih zaman De Gaulle ya. Sesudah De Gaulle tapi warisan dia masih kan. Tapi itu sampai Pompidou, Jacques Chirac, Giscard d'Estaing. Pompidou waktu itu. Oh Pompidou. Ya. Nah, Pompidou langsung, dia itu kan seorang guru besar sastra di École Normale Supérieure. Malah lebih sastra lagi ya. Iya, dia sastra, guru bersastra di sekolah sekolah guru. École Normale kan, sekolah normal gitu kan. Di sana namanya juga École Normale. Cuman superior. Iya. Pompidou Center itu. Iya, di atas nama dia karena beliau yang membayangkan sebuah museum yang dengan desainnya kayak pabrik supaya museum itu dekat dengan warga, orang-orang yang miskin, orang-orang yang buruh atau tani, mereka nggak ngerasa wah masuk ke dalam sebuah lingkungan yang merekanya itu pakewu gitu. Pompidou itu. Pompidou. Gila ya. Sastrawan. Saya banyak belajar. Saya nggak menduga. Saya terus terang Pompidou itu nggak terlalu saya perhatikan gitu. Karena ya sesudah De Gaulle susah kan. Banget. Baru mulai Giscard d'Estaing, saya mulai perhatikan lagi. Jacques Chirac, Jacques Chirac. Ya. Tapi ternyata Pompidou is a great man. Ya. Great man, dan meninggalnya masih muda waktu itu. Ya, biasanya di Perancis waktu itu jadi presiden itu 7 tahun, Pak. Mitterrand itu seorang sosialis kan? Itu lawan politiknya De Gaulle, 14 tahun menjadi presiden. Dia itu juga memperhatikan budaya. Dia mempunyai seorang menteri kebudayaan, sekarang saya ingat namanya Jacques Lang. Pemain musik juga, segala macam terkenal Jacques Lang itu, yang membangun kebudayaan di bawah dia. Perancis. Jadi gitu. Anda ini memang secara merambat sedang menuju ke betapa pentingnya satu pena ini nanti dalam pembangunan bangsa kita. Karena Pak, satu-satunya negara di dunia di mana para penulisnya itu di Académie Française, kan Akademi Perancis itu kan kumpulan dari cerdik pandai yang menulis semuanya. Ada cerdik pandai tapi nggak menulis kan. Ini cendekiawan yang menulis semua. Mereka itu Pak diberikan seragam seperti bangsawan, Pak. Kalau mereka bersidang, ada pedang, Pak. Jadi perhatian pemerintah itu besar sekali institusi. Kantornya sekarang itu besar, sebuah chateau gitu ya, castle. Dan tugas mereka itu menjaga kemurnian bahasa Prancis. Iya, bahasa Prancis.
Mereka punya dirjennya yang urusan bahasa ya, atau Bukan dirjen, mereka Akademi Perancis itulah. akademi Prancis. Iya, jadi sebuah dewan orang-orang cerdik pandai yang menyukai kebudayaan dan penulis. Mereka tuh budayawan semua duduk situ. Kalau muncul dengan topinya Pak, kalau topi saya ini nggak ada apa-apanya dibanding pokok bangsawan mereka gitu. Itu kayak chivalry Pak, zaman de chevalier gitu, luar biasa. Ini bersulam semua pakaiannya itu. Wah, kalau jalan itu seperti militer gagahnya. Tradisi zaman dulu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Banyak yang menang hadiah Nobel yang anggotanya di situ. Jadi kembali ke organisasi Pak, karena organisasi penulis pertama di dunia itu lahirnya di bawah Victor Hugo. Waktu itu Victor Hugo adalah anggota parlemen Pak. Dia bukan hanya penulis, tapi dia berkuasa. Karena teman-temannya banyak sekali. Dan orang segan terhadap beliau kayak gitu. Jadi pada waktu bawah de Gaulle itu, Jean-Paul Sartre itu sudah menang hadiah Nobel, mengembalikannya, dan dia banyak mengkritik de Gaulle. Iya, kritik de Gaulle karena dia anti penjajahan di Aljazair kan. Aljazair masih dijajah kan, de Gaulle masih jajah. Dia bilang, Jean-Paul Sartre, nggak ada zaman sekarang kasih kemerdekaan pada Aljazair gitu kan. Dia juga bicara tentang perang Vietnam. Nggak bisa lah katanya Amerika menguasai Vietnam masih merdeka. Sebelumnya kan Vietnam di bawah Perancis kan. Sesudah kalah pasukan Perancis di Dien Bien Phu gitu kan. Itu pasukan Amerika masuk kan. Perancis pulang kayak segala macam. Dan de Gaulle, sehingga banyak pembisik-pembisik de Gaulle itu bilang, Pak tangkap aja dia Pak. Ditangkap. Karena dia saking kerasnya itu kan. Dia didengar di mana-mana kan. Di Amerika kan populer segala macam kan, karena dia mimpin demo itu meskipun tubuhnya kecil, karena tubuhnya kecil itu jadi tong ini Pak ya, tong minyak itu Pak ya, dia diangkat di atas tong minyak sehingga dia lebih tinggi dari yang lain gitu. Dan di situ di jalan-jalan Pak gitu. Waduh, foto-foto. Kalau gitu ada paralelnya dengan Bertrand Russell. Mereka sangat dekat kan, Bertrand Russell sama orang gila itu. Orang gila itu, dua-duanya punya hadiah Nobel kan. Dan penulis luar biasa. Itu kan History of Western Philosophy. Iya, itu sudah nggak ada klasik lawannya, sampai sekarang. Iya. Yang nggak ada lawannya. Iya, itu kita bertemu dengan giant kayak gitu kan. Tapi yang menarik Pak, yang Bertrand Russell itu semua dikritik, termasuk dirinya sendiri. Iya. Dia itu gila loh. Iya. Dia punya satu buku yang mengkritik dirinya sendiri. Oh, memang. Saya pikir ini orang gila. Tapi yang Sartre seperti itu ya orangnya. Lah iya. Kalau Simone de Beauvoir bagaimana? Simone de Beauvoir itu pasangannya beliau. Mereka nggak tahu kita kawin atau tidak. Tapi dalam tradisi Eropa, orang tinggal bersama itu bisa diterima lah gitu ya, nggak ada masalah. Kemungkinan mereka kawin itu ada, kemungkinan juga tidak ada. Dan selama berdua mereka itu Simone de Beauvoir itu maju juga. Jadi dia nggak masuk di dalam bayang-bayangnya Jean-Paul Sartre. Iya. Dia dengan buku judulnya Le Deuxième Sexe, seks kedua, bahwa perempuan itu adalah jenis kelamin yang kedua, yang minoritas. Ya, saya bacanya terjemahan ya, bukan apa-apa. Terjemahan yang bagus sekali kan. Masa, ya. Dia melahirkan teori feminisme yang pertama. Iya. Dia itu luar biasa. Jadi dia sangat memperhatikan perempuan. Itu Jean-Paul Sartre gitu. Dan menghormati. Ya, sangat menghormati. Sehingga almarhum Ibu Tuti Herati kan, iya. Di sini kan, itu kan sangat mengagumi Simone de Beauvoir kan. Dan skripsinya itu adalah tentang eksistensialismenya Jean-Paul Sartre di UI. Oke, kembali sekarang ke Anda, kan tadi cerita Victor Hugo kan. Ya, Anda pelan-pelan pendiri pertama organisasi. Oke, nah kemudian ini hubungannya dengan Satu Pena. Jadi saya berpikir bahwa negara harus hadir di dalam bidang tulis-menulis, penerbitan buku, ide.
Karena para penulis itu bisa mengubah dunia. Coba kita lihat Pak, sebuah pamflet yang terinspirasi dari revolusi di Paris, Commune de Paris, yang ditulis oleh Karl Marx dan Engels. Ya, pamflet Aja kan, ya. Tentang manifesto. Itu merubah dunia kan, Iya, membuat kerajaan Rusia jatuh menjadi sebuah negara komunis selama 80 tahun sebelum dia bubar. Iya. Dan menjadi kembali lagi. Dan Bibelnya mau. Iya. Tapi komunis. Tapi sebetulnya yang negatif juga ada Mein Kampf. Oh iya, itu Mein Kampf juga. Iya. Tapi itu juga menggerakkan orang merubah. Iya. Jadi itu Mein Kampf ada, tapi kebetulan ada Nietzsche di situ kan. Jadi Uberman kan. Karena kondisi hidup sehari-hari biasa nggak bisa lagi harus menjadi Jadi Nietzsche di Prancis tidak populer. Sangat populer juga. Enggak, maksudnya secara negatif pandangan terhadap Nietzsche. Oh, orang sana suka. Cuman karena Nietzsche dianggap itu menjadi inspirator dari suatu fasisme. Heidegger. Itu dia. Hah? Heidegger. Kalau itu Bapak tahu lah bahwa dia tahu gimana ya. Nah, jadi begitu Pak. Jadi saya melihat bahwa berkat Victor Hugo yang membuat menggolkan undang-undang di parlemen, dan pemerintah itu mempunyai kewajiban untuk mengatur sehingga penghasilan para penulis itu besar dan penulis baru dibantu gitu ya, diterbitkan, dibeli bukunya, kertasnya murah, pajaknya hampir sampai semua. Dari udah sejak tahun 1830 Pak. Jadi udah berapa tahun nih sekarang nih? Sudah hampir 2 abad kan tradisi. Lalu tradisi itu ternyata Victor Hugo yang memulai. Saya pikir dia ya novelis gitulah, oke lah. Victor Hugo kan memang novelis kan? Loh iya, saya pikir cuma itu, novelis. Tapi ternyata dia seorang politik. Dia sangat mempengaruhi. Jadi presiden pelanjut beliau siapa? Itu seorang giant Victor Hugo, nggak ada lagi kan? Romain Rolland bagaimana? Ya nggak bisa lah dibandingkan dengan Victor Hugo. Artinya Victor Hugo itu seorang yang penulis yang punya pengaruh politik sangat luas dan pengaruh dalam dunia seni, sehingga di organisasinya waktu saya ke kantor organisasi Persatuan Penulisnya Perancis itu banyak sekali lukisan-lukisan dari Renoir, dari Picasso yang dikasihkan kepada Victor Hugo, pada penulis. Jadi kantornya dipajang, kaget. Kantornya dikasih oleh pemerintah di samping gedung observatory di dekat Universitas Sorbonne. Jadi sangat terhormat Pak. Kemudian sekarang, tahun lalu kan, itu kan di Hollywood terjadi pemogokan para penulis. Asosiasi American Writers Guild, ya kan? Itu 6 bulan pemogokan sampai Hollywood nyerah gitu, karena nggak ada produksi. Dan akhirnya semua tuntutan para penulis supaya gaji mereka itu disesuaikan segala macam, dibantu. Itu menunjukkan bahwa dengan bersatu sebagai sebuah perserikatan ya, bukan partai politik, tapi union lah gitu ya. Kayak serikat buruh, ini serikat para penulis, dia mempunyai kekuatan. Karena zaman sekarang, di zaman digital, kita makin diperlukan lagi para penulis itu Pak. Coba bayangkan, sekarang kan orang Korea menang Nobel Pak ya. Bapak bisa bayangkan nggak bahwa bisa gitu? Kenapa? Karena bahasanya diperhatikan. Penulisnya itu nulis tentang Kwangju kan, tentang masalah fasisme waktu-waktu terjadi kan, pembunuhan yang semua orang tahu kan, dia masih kecilnya di situ. Dia mendapat hadiah Nobel. Dan dengan mendapat hadiah Nobel kayak gitu, bukan hanya K-pop, sekarang K-sastra, literature, itu bagian dari budaya sekarang. Dan di Indonesia ini, nantinya Pak, dengan bila penulis ini diperhatikan, makanya Pak, semua karya-karya budaya, apakah dalam bentuknya buku, konser, kemudian opera atau teater atau segala macam, yang tertulis lah, akan berkembang di tanah air Pak. Karena jumlahnya banyak. Babonnya ada. Tapi kan dari babon itu harus ditulis kembali kan, diulang kembali, sesuaikan dengan audiens yang sekarang kan.
Jadi sekarang adanya Kementerian Kebudayaan ini Pak, memberikan harapan bahwa dengan bahwa para penulis akan perhatikan. Kita sudah, organisasi Pena ini sudah berhasil sejak dia didirikan Pak ya, ini tahun ke-8 ya Pak ya, masuk ke tahun ke-9. Pertama, berdirinya di Solo ya? Di Solo, Kongres Solo. Nah, bisa Anda ceritakan sedikit tentang Solo? Jadi apa? Waktu datang kan belum ada gambaran kan? Jadi begini Pak, waktu itu pemerintahan Pak Jokowi itu membuat sebuah badan ekonomi kreatif, Bekraf namanya, yang sekarang pun masih ada. Cuman waktu itu badan setingkat kementerian, sekarang kan digabung dengan pariwisata, kemudian mungkin mau dilepas lagi gitu ya. Dan salah satu ini kan bosnya itu kan seorang ini kan mantan advertising kan, Triawan Munaf kan? Iya, iya. Dan juga musikus kan? Iya musikus ya betul Pak. Salah nggak saya? Dia orang musik lah ya, tahu suka musik gitu. Dan dia jadi melihat bahwa kalau ekonomi kreatif ini dimajukan, makanya para pencipta dan pelakunya itu harus diberdayakan. Memberdayakannya tidak mungkin orang per orang, karena banyak kan. Jadi para pencipta dan para pelaku itu harus berhimpun di dalam sebuah asosiasi, perhimpunan. Lalu itu ada pembicaraan, ayo kita ngumpul untuk membuat sebuah asosiasi penulis Indonesia. Saya menerima undangan untuk berkumpul, termasuk yang pertama kali berkumpul itu Pak di Borobudur Pak. Itu tahun 2016-17 ya. Di Borobudur pada waktu festival Borobudur Writers, di situ diadakan pertemuan di satu ruangan di lantai 2 itu dengan kira-kira sekitar 30-an, 20-an orang Pak. Nggak lebih dari 30 orang. Kemudian saya ikut, ada beberapa anggota Satu Pena yang hadir juga, ada waktu Pak Eka Budianta saya sebut ya, ada di situ, ada juga dari Nas Jabar, dari Riau gitu, saya ingat ada juga beberapa teman lain. Dan kemudian kita bicara perlunya membuat sebuah asosiasi penulis. Lalu sudah itu diedarkan sebuah kertas. Kemudian pokoknya intinya apakah setuju untuk mendeklarasikan dibuatnya sebuah asosiasi penulis. Saya penandatangan pertama Pak situ. Karena saya penulis yang paling senior yang hadir waktu itu. Buku saya udah terbit tahun 80 Pak ya, udah terbit waktu itu ya. Buku bestseller. Revolusi Iran itu. Jadi saya mendukung langsung ide bagus kan, saya ingat Victor Hugo kan. Lalu kemudian kita bikin pertemuan-pertemuan lagi di berbagai hotel. Di kantor Bekraf pernah, di Hotel Maurice pernah, di Hotel Ibis pernah gitu ya. Lalu kemudian diputuskan harus organisasi ini harus dibuat melalui sebuah kongres. Dan di mana dinyatakan bahwa mereka yang hadir di kongres itu adalah pendiri dari asosiasi itu. Dipilih panitia. Saya dipilih sebagai ketua dewan steering committee gitu kan. Lalu ada organizing committee-nya. Lalu datang Pak Triawan Munaf untuk meresmikan kongres wakil pemerintah. 4 hari Pak, 4 malam kita tinggal di hotel di Solo. Apa itu? Hotelnya Aston namanya. Oh, iya. Baru dirikan. Waktu itu mungkin cuma Aston yang hotel besar waktu itu. Belum seperti sekarang Pak ya. Nah lalu rapat, muncul ada yang diundang itu 130-an orang. Saya punya daftarnya semua dari yang hadir gitu dengan tanda tangan mereka. Cuma waktu itu penulis penulis fiksi yang terkenal itu satu-satunya yang datang itu cuma Dewi Lestari. Dewi Lestari, dia datang memberi sebuah kata sambutan. Teman dia nggak nginep, terus pulang lagi ke Jakarta gitu ya. Dan di situ dideklarasikan untuk didirikannya Persatuan Penulis Indonesia, dan langsung saya bantu dengan menyingkatnya. Ayo saya usulkan namanya itu Satu Pena. Satu di persatuan, Pena Penulis Nasional.
atau Indonesia gitu. Nah, lalu diadakan pemilihan karena ada 3 kandidat, pemilihan langsung secara bebas dan rahasia, ballot box gitu ya. Kemudian saya yang terpilih sebagai mayoritas absolut. Mohon maaf, yang lain siapa? Yang satu namanya Imelda, yang satu mengundurkan diri namanya Mike. Mereka yang satu dosen, yang satunya penulis arsitektur. Tapi memang ya tidak bisa diingkari, memang karya Anda di bidang menulis ini memang sudah ada ya. Iya Pak, sudah banyak juga Pak waktu itu. Saya hampir menulis 100 buku Pak waktu itu dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Dan 2 minggu lalu itu Bangsa di Indonesia ada, Inggris ada, Prancis nggak pernah langsung karena belum pernah malah ya. Iya, tapi saya langsung menulis dalam bahasa Inggris sudah. Salah satunya itu Indonesia Rising, Islam, Democracy, and the Rise of Indonesia as a Major Power. Dan covernya itu adalah SBY. Dan kenapa SBY dan Partai Demokratnya? Karena pada waktu itu beliau menjadi presiden gitu, yang pertama kayak gitu. Dan dia mewakili seorang pemikir ya, presiden pemikir ya. Iya. Makanya sebagai simbol kita covernya di situ. Dan begitu buku itu terbit, buku itu saya berikan kepada Wakil Presiden Budiono waktu mau lebaran pas terbit, kemudian sampai ke Pak SBY, lalu dalam sebuah pertemuan G20 di Boston, buku itu diborong dari penerbit oleh Pak SBY, dibagi-bagikan. Jadi saya merasa mendapat penghormatan. Di dalam buku itu Pak, saya menulis dalam bahasa Inggris bahwa Indonesia sampai dengan Bapak SBY menjadi presidennya itu telah menunjukkan ekonominya maju, kebudayaan maju, semua parameternya ya. Kemudian aman gitu, tentram, ekonomi maju, dan dia akan menjadi satu dari 10 negara terbesar di dunia pada tahun 2030-an. Saya meramalkan di dalam buku itu. Nah, ini saya nggak tahu ya, apakah ada komunikasi atau tidak ada komunikasi. Tapi satu dari cita-cita Menteri Kebudayaan pertama kita ini adalah menjadikan Indonesia ibu kota kebudayaan dunia. Sama dengan Anda. Wah, luar biasa Pak itu. Benar sekali. Ada merinding kan? Oh, merinding saya gitu. Itu kan kata-kata Bung Karno kan gitu kan? Tapi itu perkataan itu yang saya sendiri juga kaget juga ya, misalnya Indonesia sebagai ibu kota kebudayaan dunia. Dunia Pak? Luar biasa. Setuju ya? Iya, setuju banget, dan kita harus mendukung Pak itu. Karena nanti ketemulah harusnya. Kenapa saya cerita Bung Karno Pak? Bung Karno itu kan pemimpin dari Asia Afrika. Iya. Konferensi Asia Afrika di Bandung. Dan bagaimana beliau itu menggerakkan penulis, kemudian para seniman juga di dalam berbagai kegiatannya. Diplomasi budaya kita kan luar biasa. Iya, diplomasinya. Ya. Dan ini bahkan waktu itu nggak ada Menteri Kebudayaan Pak. Nggak ada. Nah, saya kembali sedikit Pak ya. Jadi perjuangan Stupenatur antara lain itu membuat organisasi ini diakui. Nah, dengan sudah masuknya, dengan kita punya melobi pemerintah gitu ya, dimasuklah di dalam buku klasifikasi profesi Indonesia. Ada stambuknya, nomornya segala macam, bahwa dengan demikian profesi penulis untuk pertama kalinya diakui di dunia. Dan itu terjadi pada tahun 2019. Lalu kemudian perjuangan kedua supaya pajak penulis yang sekarang antara 15 sampai 30% dikurangi. Permintaan kita adalah 0, seperti UMKM kan 0. Tapi Menteri Keuangannya setuju 6% flat. Dan untuk itu Pak, saya mengajak Profesor Mulya Lubis dan Batiar Ali
untuk satu meja dengan Ibu Menteri menyampaikan permintaan dari para penulis. Dan akhirnya Ibu Menteri setujunya 6%. Yang ketiga Pak, kita menghendaki berhentinya pembajakan dan penjualan buku-buku. Buku Bapak juga dijual di ini Pak, di marketplace. Buku saya juga Revolusi Iran. Jadi itu mereka menjual buku-buku bajakan yang dijual 30.000, 40.000 rupiah. Cuman kita nggak bisa apa-apa Pak. Karena kalau kita mau mengadu, itu adalah disebut delik aduan. Kita yang harus mengadu ke polisi, baru polisi mengambil tindakan. Kemungkinan diubah, jangan lagi delik aduan, tapi otomatis itu peran negara. Kalau terjadi begitu, misalnya para pemusikan, ini kan dibajak terus kan. Kita baca koran hari ini, waduh, masalah pemusik juga luar biasa. Jadi para penulis, pemusik, kemudian film harus bertemu Pak bersama-sama, ketemu dengan pokoknya produk kreatif ini ya. Dan supaya ada undang-undangnya Pak. Undang yang diubah. Jangan lagi delik aduan, tapi sudah kewajiban pemerintah untuk sudah mengusutnya. Konstitusional ya. Iya. Saya kok bayangkan kalau Victor Hugo hadir hari ini, dia pasti mengangguk ya. Pak Nasir ini on the right track. Terima kasih Pak. Ya, karena saya baru tahu dari Anda loh tentang Victor Hugo. Ya, saya anggap penulis bagus lah. Ya, walaupun saya ada beberapa yang nggak begitu setuju, tapi bagus karena mungkin saya terlalu Goethe ya. Iya Pak, memang beda sekali Pak ya. Ya, tapi oke lah. Tapi hari ini saya baru tahu kalau beliau itu sangat berjasa ya dalam profesionalisme penulis dan politiknya ya. Sekarang jadi ternyata kebudayaan ini perlu politik Pak. Perlu politik, dan kemudian juga dengan negara hadir, makanya orang seperti J.K. Rowling, penulis Harry Potter, menjadi satu dari 5 penulis terkaya dengan ratusan juta dolar hartanya di Amerika Serikat sendiri. John Grisham atau yang lain-lain itu kan luar biasa. Jadi profesi kita ini Pak, profesi yang membuat orang itu bisa hidup makmur Pak. Dan jadi potensinya kita ini untuk memakmurkan bangsa Indonesia melalui penulisan kita, Stephen King. Itu besar Pak. Jadi Bapak sudah lama bersuara tentang membela kebudayaan, di ekspresi budaya di sini, dan ruang budaya yang besar sekali Pak. Harus diteruskan Pak. Oke. Kita mendukung Pak. Iya, iya. Bapak yang kita dukung. Kita mendukung karena Bapak public figure yang sangat didengar. Bayangkan aja hari pertama Pak Fadlizon sudah datang. Makanya nanti saya akan tolong saya diingatkan Pak untuk mengajak satu pena. Siap Pak. Dengan Anda untuk mengajak beliau untuk ayo apa yang bisa kita lakukan. Jadi bayangkan Indonesia nanti muncul menjadi ibu kota. Iya. Ibu kota kebudayaan dunia. Aduh. Kapan ini terwujud Pak? Mudah-mudahan. Mati pun tenang kita Pak. Tenang Pak kita karena budaya itu diakui. Kan itu guru saya di Amerika dulu Pak, namanya Samuel Huntington. Samuel Huntington waktu saya dulu mendapat fellowship di Harvard, 1,5 tahun saya di situ Pak, belajar tentang hubungan internasional ya. Ya, saya belajar tentang hubungan internasional. Iya, langsung di bawah dia. Belajar teori dan praktek hubungan internasional. Dan dia bilang bahwa culture matters. Itu sebabnya dia bikin buku tentang budaya. Culture matters. Jadi budaya itu amat penting. Iya. Karena dia percaya. Bukan hanya size matter. Itu dia yang orang lupa. Yang dia orang ingat terhadap Sam Huntington kan Clash of Civilization. Ya, itu, tapi itu kan buku terakhir. Buku akhir-akhirnya kan. Tapi sebelumnya dia nulis tentang pembangunan banyak sekali, tentang peranan militer di dunia ketiga. Dia kan ahli pembangunan sebetulnya, sehingga beliau akhirnya menjadi wakil menteri juga kan, jabatannya kan hebat Pak Samuel Huntington itu. Pada jahat itu orangnya luar biasa. Waduh, Anda kenal. Dan culture matters Pak, itu dia. Tapi buat saya nih
Anda ini pernah ketemu Andre Marot, pernah ketemu Jean-Paul Sartre, dan ternyata anak bimbingannya Samuel Huntington. Gila loh. Saya berhutang pada beliau tentang ilmu hubungan internasional. Hubungan internasional? Kan dia jagonya itu kan. Gila. National security, international relation, international affairs. Keren Pak. Bangga saya bisa akhirnya kenal Anda itu bukan main satu. Saya yang sangat bangga sama Bapak karena kehadiran Bapak ini memberi kan diplomasi internasional sebagai pembelajar namanya kemanusiaan. Iya. Bapak itu saya belajar segala-galanya Pak. Luar biasa. Ini saya wawancara Anda yang untung tuh saya Pak, saya belajar di sini. Saya belajar sama Bapak. Ketekunan dan bagaimana networking yang luar biasa. Aduh. Sehingga semua presiden kenal Bapak. Oke. Bapak, baik, Pak, terima kasih banyak. Terima kasih sekali ya. Anda sudah punya tapi saya akan tambahin lagi. Ucapan terima kasih kepada Dr. Nasir Tamara yang telah berkenan untuk kesekian kalinya menjadi narasumber utama pada acara Gelar Wicara Jaya Suprana Show dengan tema kali ini, temanya sederhana, sejarah Satu Tuena. Tapi ternyata perjalanan menuju Indonesia menjadi ibu kota kebudayaan. Kebudayaan. Kesana ya Pak. Tepuk tangan untuk Pak Nasir Tamara.